You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. You go and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. Skyscraper from Demi Lovato. Wow, ini lagu bagus banget. Temanya sih kurang lebih tentang anti-bullying. Jadi di lagu ini diceritakan bahwa tadi sesuai dengan lirik yang aku nyanyikan, lo bisa ambil semuanya dari gue, lo bisa hancurin gue. Seakan-akan gue itu terbuat dari gelas, seakan-akan gue itu terbuat dari kertas gitu. Lo boleh robek-robek gue, lo boleh entah whatever you want to do, just do it. But I will be rising from the ground. Gue akan tetap bangkit, dan terus bangkit. Dan gue akan sukses. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Lagu ini bagus banget, dinyanyikan oleh salah satu penyanyi yang oke ya. Tadi sudah aku sebutkan, maaf. Demi Lovato. Judulnya Skyscraper, gedung yang menjulang tinggi. Dan ada banyak lagi lagu anti-bullying, termasuk salah satunya lagu dari penyanyi keren Indonesia, Tulus, judulnya Gajah. Kalau tidak salah lagu itu bercerita tentang kisah Tulus ketika dia masih kanak-kanak ya, dibully dengan sebutan gajah gitu. Tapi dia tidak menaruh dendam yang seperti apa gitu. Tapi ya tetap marah karena pada saat itu kan Tulus ini masih dalam kondisi psikis yang belum matang karena masih kanak-kanak ya, gampang marah tentunya. Tapi ternyata di sisi lain bullying ini dia jadikan sebagai semangat untuk bisa maju, untuk bisa sukses. Dan dia menginterpretasikan bahwa bullying dari teman-temannya itu merupakan doa bahwa sekarang dia menjadi gajah dalam artian big success. Dan ini suatu cerita yang sungguh inspiratif dan patut dijadikan teladan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami bullying atau pernah dibullying dan masih trauma, atau bahkan anak-anak teman-teman yang sedang mengalami bullying atau telah mengalami bullying tapi masih trauma. Dan lagu Gajah ini benar-benar layak untuk diperdengarkan ke orang-orang yang mengalami bullying supaya mereka memiliki kekuatan baru dari lagu ini dan boleh bangkit seperti Tulus dan boleh sukses seperti Tulus. Tulus keren banget, keren banget. Gajah keren banget, Tulus. Keep up the good work, Tulus. Baik, teman-teman, topik ini sangat menarik buat aku pribadi. Dan setiap membicarakan topik ini, yaitu bully atau bullying atau perundungan dalam bahasa Indonesianya, aku selalu emotional. I always get emotional because I had been a victim for a very, very long time. Lama banget. Like, I had a day, tidak ada satu hari pun di hari-hariku terdahulu yang aku lalui tanpa aku dibully. And that was so hard. Berat banget teman-teman, berat banget. Tapi aku bersyukur bahwa Tuhan itu satu-satunya menjadi kekuatan buat aku, dan lingkungan keluargaku yang luar biasa, yang begitu mengasihi aku,
yang juga menjadi kekuatan buat aku. Jadi dulu teman-teman, pada saat aku dibully, tapi pada saat aku bersama dengan abang kakakku ya, terutama pada saat kami gereja bareng, dulu kami gereja bareng jalan kaki, atau pada saat ada sepeda naik sepeda gitu. Jadi pada saat aku dibully itu ya lewatin beberapa kampung. Pada saat aku dibully, kakakku yang paling berani itu kakakku yang di atasku persis itu. Dia akan maju depan. Langsung, apa gue? Apa arepmu? Berani banget. Berani banget kakakku itu, luar biasa pasang badan. Dan aku merasa terbela luar biasa. Tapi di sisi lain, teman-teman, aku tidak pernah merasa aku harus melakukan apapun kepada para pembuliku pada saat dulu ya. Aku tidak pernah merasa walaupun aku dalam masa yang belum matang untuk bisa terima setiap bulian mereka, tapi aku tidak pernah merasa, seingatku ya, as long as I can remember, aku tidak pernah merasa dendam, aku tidak pernah membenci mereka, enggak. Ya pokoknya mereka bully, aku sedih, that's it gitu loh. Aku sedih banget. Tapi yang tidak membuat aku lantas membenci mereka, enggak sama sekali. Dan aku yakin tidak ada hal lain yang bisa membuat aku tidak membenci mereka, para pembuliku, selain karena kasih Tuhan yang benar-benar ada di hati dan pikiranku, memenuhi hati dan pikiranku. Dan tentunya dalam hal ini yang paling berjasa untuk aku bisa survive melewati bully bertahun-tahun, belasan tahun, like every day, itu bisa 4-5 kali atau belasan kali bahkan. Itu ya bagaimana orang tuaku, bapak mamaku memperkenalkan aku ke Tuhanku, sehingga Tuhanku inilah yang menjadi kekuatanku. Nah, tapi teman-teman, topik bully yang aku angkat saat ini is not about me. Tapi ini tentang seorang gadis. Nah, karena aku masih berada di Medan, jadi aku akan angkat topik-topik yang memang aku lalui, baik itu yang aku alami sendiri dan keluarga aku alami sendiri, maupun kejadian yang dialami oleh orang lain, tapi aku ada pada saat kejadian itu ada. Nah, untuk cerita kali ini, kejadian ini menimpa seorang gadis. Beberapa waktu lalu, aku mengisi BBM ke salah satu pom bensin. Nah, begitu tiba di pom bensin, salah satu petugas, seorang pria, datang untuk melayani aku, dan singkat cerita, diisi BBM mobilku. Nah, sebelum selesai, tiba-tiba ada datang satu motor di sampingku ya. Aku di kanan, dia di kiri. Tiba-tiba datang seorang gadis dengan membawa sepeda motor. Aku tidak terlalu menaruh perhatian awalnya. Nah, tiba-tiba juga si petugas SPBU ini mengeluarkan kalimat yang membuat aku ya merasa tidak sejahtera, tidak senang. Dia bilang, "Hai gendut." Dan mendengar itu, I was like, gitu loh. Aku pikir ada temannya cowok gitu. Bukan berarti aku melazimkan bahwa ketika cowok aku tidak berkeberatan atau tidak merasa risih tentang kata-kata hai gendut itu, tetap risih. Tapi terlebih aku merasa lebih sedih dan lebih risih ketika aku mendapati ternyata itu temannya perempuan yang dia panggil hai gendut. Nah, teman-teman, ternyata memang mereka saling mengenal. Mereka ternyata teman. Tapi jawaban gadis itu sebagai respon terhadap panggilan si cowok ini merupakan gambaran yang sangat real bahwa walaupun teman, si gadis ini tidak senang dipanggil hai gendut. Karena dia menjawab, "Jangan lagi panggil aku gendut," dengan intonasi yang sedikit meninggi dan ketus. Nah, karena sebenarnya laki-laki ini, si cowok ini tidak sadar bahwa dia sedang melakukan bullying terhadap si gadis ini. Dan itu di depan banyak orang.
Dan itu sangat rendah. That is so low. Dan aku sebagai korban bullying belasan tahun, pada saat itu aku sih pengen marah ya. Tapi, aku nggak bisa marah pada saat itu karena aku bukan siapa-siapa. Dan aku sudah dalam posisi harus masuk ke mobil karena sudah selesai pengisian BBM. Dan aku dengan sedih masuk mobil dan aku tidak punya kesempatan untuk menegur si cowok ini. Dan aku tidak punya kesempatan juga untuk membesarkan hati si adik perempuan ini. Karena pada saat itu juga aku dalam kondisi buru-buru untuk menemui mamaku yang sedang kurang sehat. Nah, kejadian-kejadian seperti ini ternyata itu masih banyak sekali terjadi, teman-teman. Dan yang paling menyakitkan sih buat aku ya, ketika bullying itu datang dari teman-teman baik kita, lingkungan sekitar kita, atau bahkan teman-teman, banyak sekali keluarga yang tidak sadar ternyata mereka melakukan bullying terhadap salah satu anggota keluarga mereka. Salah satu contoh realnya nih ya. Ada entah itu papanya atau mamanya atau itu saudara-saudaranya yang punya anak atau punya abang atau punya adik dengan kondisi tubuh yang besar. Nah, mereka memanggil anak ini dengan sebutan gendut. Itu sebenarnya sudah bully gitu loh. Mungkin orang tua ini dan saudara-saudara ini perlu juga belajar untuk bagaimana mereka tidak memberikan nickname kepada anak-anak terkait dengan fisik. Negatively ya. Secara negatif, yang negatif-negatif lah intinya. Kalau misalkan kita manggil anakku ganteng, anakku ini, it's okay. Bagus banget bahkan, tapi asal jangan mengada-ada ya gitu. Itu bagus banget untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka sesuai dengan porsinya. Tapi kalaulah sampai anggota keluarga memanggil anggota keluarga lainnya dengan sebutan-sebutan yang menyangkut fisik yang berkonotasi negatif, oh please. Itu sangat menjadikan, that's so pathetic. Jadi jangan. Nah, kembali lagi ke masalah bullying. Aku yakin dan percaya di luar sana masih terlalu banyak terjadi bullying. Bahkan di lingkungan kita berteman pun secara tidak sadar banyak sekali terjadi bullying. Aku juga mungkin secara tidak sadar beberapa kali menjadi pembuli. Tapi begitu aku sadar, aku langsung minta maaf dan aku berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Karena from the deepest of my very heart, aku sebagai korban bully, tentunya aku tidak punya hati untuk membuli sama sekali. Karena aku tahu dibully itu sangat tidak enak. Dan kalau kita melihat data statistik, sangat banyak anak-anak atau bahkan mungkin beberapa orang sudah di usia dewasa, mereka tidak kuat menahan bully dan mereka mengambil keputusan yang sangat-sangat ekstrim. They kill themselves. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Dan orang-orang yang mengakibatkan mereka mengambil keputusan ekstrim itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi untuk para pembuli di luar sono, please stop bullying people. You are sick. Jadi sebenarnya pembuli itu adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu dibantu. Dan orang-orang terdekatlah yang bisa membantu mereka. Dan satu poin yang sangat penting. Tidak ada orang yang bisa menolong diri kita di dunia ini. Bahkan Tuhan pun tidak akan menolong diri kita kalau tidak didahului oleh kita sendiri untuk menolong diri kita. Buka diri untuk ditolong. Jangan sok. Kita harus rendah hati,
harus membuka diri untuk dibantu, untuk ditolong. Ini buat pembuli-pembuli di luar sono ya. Kalian tuh sakit. Kalian tuh sakit. Karena aku juga menginterpretasikan diriku sebagai orang yang sakit ketika aku membuli. Walaupun jauh dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku nggak akan pernah punya hati untuk membuli orang. Enggak, tidak sama sekali, tidak. Tapi kalaupun aku pernah secara tidak sengaja ikut-ikutan membuli, ya aku harus sadar diri. Dan aku harus minta ampun di depan Tuhan. Aku harus minta maaf ke orang yang merasa aku bully. Then I have to fight. I have to fight untuk tidak menjadi seorang pembuli. Oke teman-teman, aku mau bagi beberapa artikel ke teman-teman ya. Jadi dalam bulian ini ada beberapa pihak ya. Ada pembuli, ada yang dibully, kemudian ada lingkungan di sekitar terjadinya bullying. Kalau memang terjadinya di sekolah, mungkin lebih banyak di sekolah ya. Ada guru yang bisa terlibat untuk proses untuk proses pemulihan orang dibully, atau memberikan bimbingan kepada pembuli, atau whatever it is that they can do to stop this kind of bullying. Ya, they have to do it gitu loh. Ya kalau di keluarga ya harusnya pendekatan keluarga ya, dan aku sih berharap tidak ada bullying di keluarga, because kalau itu terjadi, if that happens in a family, that's so stupid. Kemudian di lingkungan sosial lainnya juga. Jadi memang kita harus benar-benar paham bagaimana mengatasi bullying ini. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu bentuk-bentuk bullying ya. Kalau yang kau alami dulu, atau seperti yang adik tadi di pom bensin juga di sini alami, itu verbal bullying ya. Verbal bullying, perundungan secara verbal. Kemudian ada juga physical bullying, perundungan secara fisik. Aku dulu sering tuh dikejar-kejar ya, dikejar-kejar seperti diarak-arak. Pada saat aku naik sepeda itu, sampai sepeda aku tuh ditendang, aku terjatuh dan terluka, lecet. Itu physical bullying ya. Ada yang dorong gitu. Dan itu benar-benar seperti ngancurin mental kita. Kemudian ada social bullying, perundungan sosial. Kemudian ada cyber bullying, perundungan dunia maya. Ini banyak sekali terjadi di saat social media yang begitu marak, dan gampang banget orang ngetik kata-kata jahat. You are all evils. Kalau buat orang-orang yang suka ngetik-ngetik kata-kata jahat ya buat orang lain, kalian tuh benar-benar anak iblis beneran. Dan kan harus bertobat, harus diselamatkan kalian. Stop bullying, stop it. Nah, kemudian ada sexual bullying ya. Tapi kita mau bicara bullying dalam rumah yang lebih besar ya, jadi secara umum. Oke, teman-teman. Aku punya ponakan ya, dia di sekolah itu ternyata mendapatkan bullying, dan aku mau bagi ke teman-teman tentang apa itu bullying, pengertiannya dulu ya, karena ini terkait dengan apa yang ponakanku alami. Nah, ini teman-teman. Pengertian bullying, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying atau perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, terus-menerus, dan menyusahkan. Nah, kemudian ini ada pengertian lain lagi ini. Pengertian bullying. Nah, ini merupakan perilaku agresif yang terjadi secara terus-menerus, di mana satu atau sekelompok orang dalam posisi berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa individu lain dengan maksud menyakiti korbannya secara fisik maupun emosional. Dan ini yang dialami keponakanku, teman-teman. Ponakanku itu orangnya baik banget. Bukan karena ponakanku ya. Ini laporan guru-gurunya, ini testimoni guru-gurunya. Baik banget, lembut, dan kemarin itu dia ketua kelas. Nah, bersyukurnya
Dan aku sering komunikasi dengan kakakku, sering-seringlah berkomunikasi dengan gurunya. Pantau bagaimana dia di sekolah, kegiatannya apa saja, supaya kalian sebagai orang tua paham dan kalian benar-benar mengawal. Jika ada terjadi perubahan, kalian paham dan paham harus melakukan apa, dan berkomunikasi terus dengan guru, dengan pihak sekolah, dalam hal ini pihak sekolah, guru ya. Baik, suatu saat kakakku mendapati ponakanku ini sedikit berubah kebiasaannya. Misalnya jam pulangnya berubah, kemudian di rumah sedikit diam. Dan perubahan-perubahan ini bisa dideteksi teman-teman oleh kakakku. Dan aku bersyukur sekali kakakku ini sangat aktif dan sangat memantau perkembangan anak-anaknya. Nah saat itu aku bilang kakakku, coba cari tahu ke sekolah apa yang terjadi. Nah teman-teman, setelah kakakku berkomunikasi dengan pihak sekolah, didapatilah ternyata ponakanku ini benar-benar dibully. Secara verbal sih memang. Dibully secara terus-menerus seperti pengertian tadi. Itu secara luar biasa oleh salah satu yang merasa dirinya berkuasa. Oh, aku dengar itu benar-benar naik darahku. Aku pengen datang itu orang tuanya dan pengen aku gaplok. Beneran deh, beneran. Karena teman-teman, kita tidak bisa salahkan anak-anak ini sepenuhnya karena mereka masih SMP kelas 2 gitu loh. Di sini peran orang tua dan guru sangat besar untuk bagaimana mereka mendidik jiwa raga anak-anak mereka ini supaya mereka tumbuh menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan terutama, kemudian mengasihi sesama supaya mereka tidak menjadi pembuli. Dan itu benar-benar aku gemes banget itu mendengarnya. Dan akhirnya kakakku berkomunikasi ke guru dan memohon pertolongan guru untuk menasihati si pembuli ini. Untuk menasihati si pembuli ini. Dan di lain pihak, kakakku membesarkan hati keponakanku untuk tidak takut kepada anak ini. Karena ternyata ponakanku ini ditindas. Harus mengerjakan PR, mereka tugas kelompok, segala macam. Nah itu yang menyebabkan ponakanku ini merubah ritmenya. Pulangnya lebih lambat, dia lebih pendiam di rumah karena fokus mungkin mengerjakan. Dan aku minta kakakku untuk cek handphone ponakanku. Ternyata bullying secara verbal itu luar biasa. Ini anak SMP ini ya, si pembuli ini. Itu kalau nge-WA ponakanku itu, wah kata-katanya kotor-kotor, alat-alat kelamin. And that's so gross, that's so disgusting gitu. Itu masih anak SMP udah ngomong-ngomong kelamin. Itu luar biasa, itu benar-benar untuk kalian orang-orang tua. Ya, aku bukan mengajari ya, amin. I'm nobody, bahkan aku juga tidak punya pengalaman untuk mendidik anak, tapi setidaknya aku bisa belajar dari banyak hal, belajar dari keluargaku sendiri, dari 6 kakak abangku dan ipar-iparku, dan aku belajar tentang parenting dari YouTube, dari artikel-artikel, banyak. Jadi aku pikir aku tidak harus terlebih dahulu menjadi orang tua untuk tahu apakah hal ini baik untuk anak atau hal ini buruk untuk anak. Jadi kita bisa belajar. Dan teman-teman, long story short, akhirnya bullying terhadap ponakanku selesai. Dan yang perlu kakakku lakukan adalah membesarkan hati ponakanku dan meningkatkan kepercayaan dirinya supaya dia tidak takut dibully dan bisa melapor. Dan teman-teman, di luar sana mungkin masih banyak anak-anak yang tidak berani bercerita ke orang tua atau ke siapapun. Please, kalian sebagai orang tua harus benar-benar sediakan waktu untuk melihat perkembangan anak. Jangan sampai anak-anak kalian itu dibully dan kalian tidak paham. Itu akan menghancurkan jiwa mereka. Dan itu dampaknya luar biasa loh. Dampaknya itu nanti seumur hidup kalau memang kalian tidak mengobati jiwa mereka. So please untuk semua orang tua, beri waktu lebih
untuk melihat perkembangan anak-anak kalian, apa yang terjadi. Jangan sampai mereka menjadi korban bullying. Jangan sampai. Jangan sampai. Salah satu tujuan hidup kalian ada di dunia ini sebagai orang tua, dan tugas kalian yang diberikan oleh Tuhan ada di dunia ini sebagai orang tua apa kalau tidak mengasihi anak. Ya, cara mengasihi anak salah satunya yang mengikuti perkembangannya, supaya mereka tidak menjadi korban bullying, dan banyak lagi. Kita tidak membahas tugas orang tua secara komprehensif ya saat ini, tapi kita fokus ke bullying. Oke. Nah, di sini aku mau bagi buat teman-teman korban bullying atau siapapun kalian, terutama orang tua yang punya anak yang mungkin dibully di sekolah atau di lingkungan sosial manapun. Kalian pasti sudah jauh lebih paham, sudah jauh lebih mumpuni lah dalam menangani hal ini. Tapi tidak ada salahnya toh aku ingatkan kembali, aku bagi di sini ya teman-teman. Ada beberapa cara efektif yang bisa kita lakukan untuk menghentikan perundungan. Oke, to stop bullying. Oke. Sebenarnya beberapa di antara tadi sudah aku sebutkan sih. Oke, yang pertama, buat orang tua ya, buat orang tua atau buat siapapun, tidak hanya orang tua, bisa orang tua, bisa saudara, bisa teman terdekat. Kita bisa memberikan dukungan. Bukan bisa ya, kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying. Kita harus memberikan dukungan. Dalam hal ini terutama orang tua ya. Untuk menghentikan bullying, kita harus benar-benar melakukan pendekatan ya teman-teman. Dalam hal ini we have to berdiskusi ya. Kita harus berbicara. Kalau memang orang tua dengan anak, ya bisa berbicara antara orang tua dengan anak, atau mungkin salah satu orang tua dengan anak. Ya kalau misalkan pribadi dewasa yang mungkin sungkan untuk membicarakan ini ke keluarga, ya sebagai teman dekat yang memang benar-benar memahami, ya kita harus rangkul dan kita ajak bicara untuk benar-benar memberikan mereka kekuatan. Ya, teman-teman, cobalah untuk lebih peka terhadap perasaan anak-anak ataupun teman-teman kita yang mengalami bullying, dan kita harus menunjukkan, kita harus mengekspresikan kepedulian kita untuk memberitahu mereka bahwa kita ada untuk mereka. So they don't need to feel that they all are alone. Itu penting banget buat mereka. Mereka penting untuk tahu bahwa kita ada untuk mereka. Oke? Paling tidak walaupun kita tidak bisa serta-merta stop bullying, mereka akan merasa bahwa mereka punya kita. Oke. Kemudian sebagai orang tua atau siapapun, terutama dalam hal ini ya, jika korban bullyingnya anak-anak, kalian tuh harus menjadi teladan buat anak-anak. Kalian tuh harus menjadi panutan, memberikan contoh yang baik buat mereka, ya. Bahwa bullying merupakan perilaku yang dapat dicontoh oleh anak atau orang lain, ini boleh menjadi tuntunan buat orang tua untuk hati-hati bertindak, bertutur kata di hadapan anak-anak, supaya mereka tidak tumbuh menjadi pembuli. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kalian orang tua harus merupakan kata-kata yang membangun jiwa anak-anak, ya. Nah, ini akan membuat kalian menjadi panutan yang baik buat anak-anak kalian. Kemudian kita juga bisa membekali anak-anak kita ya. Kita mungkin di sini lebih fokus ke anak-anak ya, korban bullying anak-anak. Kalau korban bully dewasa sih harusnya mereka lebih punya kemampuan untuk menghandle situasi, kondisi, perasaan, bahwa ketika mereka dibully, ya mungkin mereka bisa ya ketawa atau apapun lah bentuk ekspresi mereka dari tindakan bully yang mereka terima, dan semoga itu tidak menghancurkan jiwa mereka dan membuat mereka untuk mengambil keputusan ekstrim. Nah, tapi
Yang lebih rentan adalah anak-anak di sini. Nah, orang tua harus membekali anak dengan pengetahuan tentang bullying, ya. Anak-anak ini harus tahu tentang bullying. Dan dalam hal ini, jika terjadi di sekolah, peran guru sangat besar. Sama besarnya bisa dikatakan sama besarnya dengan orang tua. Karena anak-anak sekarang sepertinya waktunya lebih banyak dihabiskan di sekolah deh dibanding dengan di rumah. Di rumah itu dipotong waktu tidur loh, di mana mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi peran guru sangat besar di sini. Beri mereka pengertian tentang bullying. Apa itu bullying dan bagaimana mengatasinya. Mereka harus dibekali loh, dibekali tentang bullying ini untuk menjadi pengetahuan buat mereka supaya mereka bisa merespon, mereka bisa mengambil sikap ketika mereka menerima bullying dan mereka tidak tumbuh menjadi pembuli, ya teman-teman. Oke, kemudian ini menjadi penting ya, menjadi penting yang akan mengangkat jiwa ya, yang akan menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka karena bullying. Suatu wadah ya. Ini menjadi penting untuk mereka bahwa adanya satu wadah yang bisa menjadi tempat buat mereka, entah itu berkeluh kesah, entah itu curhat, apapun itu bentuknya, komunikasi lah, bagaimana mereka mengomunikasikan apa yang mereka rasakan. Ini penting banget. Ini penting banget di mana mereka merasa tidak sendirian. Komunitas Stop Bullying ini menjadi penting. Komunitas Stop Bullying ini ya sebaiknya ada murid, ada orang tua, ada guru, bila perlu ada psikolog mungkin untuk sekolah-sekolah bagus mungkin ya. Perlu psikolog. Kalau untuk sekolah-sekolah biasa mungkin ada guru BP ya. Guru BP ini sangat perlu loh. Sangat perlu. Dan benar-benar ini menjadi sesuatu yang komprehensif ya. Menjadi sesuatu yang komprehensif. Dan ini sangat perlu. Mungkin untuk sekolah-sekolah sudah harus benar-benar punya satu wadah komunitas ya, untuk komunitas Stop Bullying ini. Aku rasa perlu, karena sekolah itu yang paling rentan terjadinya bullying. Oke, kemudian perlunya juga diajarkan kepada anak-anak untuk melawan bullying. Melawan bullying ini tidak harus dengan tindakan fisik, teman-teman. No. Tidak dengan itu. Melawan bullying ini cukup dengan tindakan yang keren gitu loh, yang elegan. I mean, I despise bullying, but I don't despise the bullier. I don't despise the people who bullied me. Enggak. Aku despise bullyingnya. Nah, mungkin kita perlu mencari tahu tindakan-tindakan konkret sebagai tindakan perlawanan terhadap bullying. Katakanlah ada yang bully kita, ya udah, kita cukup senyum aja atau ya kita tinggalkan saja. Atau kalaupun ada sampai tindakan ekstrim ketika pembuli itu merasa tidak puas dan mereka melakukan kekerasan fisik, kita langsung lapor. Itu perlunya ada komunitas ini juga di sekolah. Supaya setiap orang yang mendapatkan tindakan bullying, mereka bisa lapor. Bisa lapor ke komunitas ini, bisa lapor ke guru BP. Dan ini menjadi sangat penting. Kenapa aku katakan tadi itu penting banget. Komunitas ini atau benar-benar entah guru BP atau apapun itu bentuknya yang benar-benar bisa menjadi tempat mereka mengadu supaya pembuli-pembuli ini juga takut untuk melakukan bulian. Oke. Langkah berikutnya kita harus mendrive anak-anak kita untuk melakukan hobinya gitu. Karena dengan mereka melakukan apa yang menjadi kesukaan mereka secara langsung atau tidak langsung, rasa percaya diri mereka tumbuh. Dan mereka akan berada pada lingkungan yang benar-benar mereka cinta dan mereka suka. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa bahkan ketika kita berada di lingkungan yang kita suka, lantas kita akan free dari bullying. Enggak. Kita tidak bisa menjamin. Tapi paling tidak
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang benar-benar kita suka, itu akan mengalihkan dunia kita. Yang pada gilirannya juga akan menghindarkan kita dari ya bullying lah. More or less ya, more or less. Kemudian untuk di rumah dan juga di sekolah juga sih. Sekolah itu mengambil peranan yang penting untuk anak-anak sekolah loh. Karena dari 7:30 barangkali ya. 7:30 pagi yang paling ekstrim itu ada sampai jam 4, jam 3, setengah 4, jam 4 sore itu anak-anak di sekolah. Jadi peranan sekolah sangat besar di sini. Baik keluarga maupun sekolah kita harus menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang. Ini benar-benar harus dibangun. Supaya anak-anak ini tumbuh menjadi orang-orang yang penuh kasih dan sayang. Karena ketika mereka tumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih dan sayang, percayalah, trust me, they will not bully. No. Mereka tidak akan melakukan bullying. Karena bullying belongs to evil. Benar-benar yang melakukan bullying itu ya udah benar-benar perbuatan yang didrive oleh setan, iblis. Karena tidak mungkin Tuhan itu tidak mungkin Tuhan itu punya, enggak lah, no way. Tidak ada itu. Itu bagian dari perbuatan iblis itu, bullying itu. Jadi buat para orang tua, guru-guru, listen to me please. Kalau anak-anak kalian merupakan pembuli, kalian harus benar-benar selamatkan mereka. Karena ketika mereka menjadi pembuli, mereka itu sedang dikuasai iblis. Trust me. Dan mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu disembuhkan. Jiwa mereka perlu ditolong. Sangat perlu ditolong. Begitu juga untuk anak-anak korban bully. Orang tua, please. Jangan anggap remeh bully itu sebagai sesuatu. Jangan anggap remeh bullying. Jangan anggap bullying itu sebagai sesuatu yang udahlah nanti anak itu lupa sendiri. No, tidak seperti itu. Bullying itu dampaknya luar biasa. Tadi sudah aku sampaikan di depan bahwa bahkan dampak yang paling ekstrim, mereka bisa mengambil keputusan yang benar-benar di luar akal sehat. They can kill themselves. So untuk para orang tua yang anaknya merupakan korban bullying, aktiflah untuk menyembuhkan jiwa anak-anak kalian. Karena jiwa mereka terluka luar biasa. Peluk mereka, ajak mereka berkomunikasi. Dan kalian harus memberitahu bahwa they have to fight. They have to fight. Para pembuli itu. Dan pembuli itu, mereka nggak penting sama sekali dengan perbuatan mereka seperti itu. Tapi mereka perlu juga diselamatkan. Itu menjadi tugas orang tua pembuli dan juga guru. Ya, untuk orang tua yang anak-anaknya menjadi korban bully, sembuhkan jiwa anak kalian supaya tidak menjadi trauma berkepanjangan, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih sayang, yang bahkan mereka bisa menyayangi pembuli-pembuli itu, yang bahkan mereka bisa menjadi pendoa buat pembuli-pembuli itu, supaya Tuhan juga ubahkan hati para pembuli ini. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak gampang buat orang tua para korban bully ya. Tapi yakin dan percayalah bahwa ketika kalian mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatunya yang baik di mata Tuhan yang kalian doakan dan kalian perjuangkan untuk anak-anak kalian, pasti Tuhan akan wujud nyatakan. Oke, baik. Langkah berikutnya, membantu pelaku bullying. Jadi itu tadi aku bilang, sebenarnya pelaku bullying ini mereka itu sedang sakit. Oleh sebab itu mereka harus dibantu untuk menghentikan perilaku bullyingnya. Nah, peran ini bisa diambil oleh orang tua atau guru BP dalam hal ini. Atau bila perlu, kalau memang dibutuhkan bantuan seorang psikolog, ya enggak apa-apa. Bagus banget. Bukan berarti orang pergi ke psikolog itu gila, tidak sama sekali. That's totally wrong. Enggak. Karena kan ada keilmuan
psikologi ini ya, yang bisa membantu mengarahkan sesuatu ke arah yang benar-benar lurus ya, sesuai dengan tatanan normal ya. Nah, itu perlu bantuan. Sangat perlu dibantu ini para pelaku bully. Nah, kemudian kita juga baik sekolah maupun orang tua, terutama sekolah ya, harus benar-benar memberitahu bila perlu di depan halayak, ya di depan semua siswa pada saat ada upacara kayak atau apakah wadah untuk bisa guru menyampaikannya, bahwa siapa saja di-encourage, didorong yang menyaksikan bullying itu bisa melapor. Kalau memang yang korban bullying itu takut untuk melapor, siapa saja teman-teman yang melihat adanya tindakan bullying boleh melapor tanpa harus mengungkapkan identitas, tapi harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan. Itu harus di-encourage. Ini juga merupakan shock terapi untuk para pembuli supaya mereka tahu bahwa ketika mereka melakukan bullying itu siapa saja bisa melaporkan, ya. Kemudian orang tua dan para guru juga harus meningkatkan kesadaran bullying ya. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting, kembali lagi ini penting banget pentingnya, luar biasa. Karena orang tua dan guru ini menjadi garda terdepan untuk menghentikan tindakan perundungan. Beneran, orang tua dan guru menjadi garda terdepan. So, orang tua dan guru harus benar-benar memiliki kesadaran tinggi tentang bullying ini. Kemudian juga harus memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghentikan bullying ini. Dan teman-teman, kampanye tentang bullying ini sebenarnya banyak ya sudah dilakukan, sangat banyak. Tapi menurut aku pribadi, kampanye ini harus dilakukan gradually, terus dan terus. Terus dan terus. Karena ini menjadi sangat penting dan menjadi sangat vital untuk anak-anak, baik pembuli maupun korban bully, terutama yang terjadi di sekolah ya. Dan semoga ini menjadi perhatian. Dan teman-teman, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk kita tidak menjadi pembuli. Dan mari kita juga mulai dari lingkungan terdekat kita, baik keluarga maupun teman-teman kita, untuk membicarakan ini, untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang bullying, supaya kita tidak menjadi pembuli. Supaya pada saat kita menemukan ada orang yang dibully, kita bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan mereka, yang bisa memberikan support buat mereka untuk mengangkat jiwa mereka, untuk menyembuhkan jiwa mereka yang terluka, untuk menyembuhkan hati mereka yang terluka. Supaya kita menjadi tempat buat mereka berkeluh kesah. Terutama teman-teman untuk orang-orang yang memiliki perilaku yang terlalu pendiam, teman-teman. Jadi pengertian, pengetahuan tentang bullying secara komprehensif ini menjadi penting untuk kita menjadi garda terdepan bersama orang tua dan para guru untuk menghentikan aktivitas tindakan perundungan. To stop bullying, stop bullying, stop bullying. Karena ini benar-benar melukai jiwa dan raga. Ya, melukai raga tentunya. Jadi mari kita semua belajar dan memulai dari diri kita sendiri untuk kita bersama-sama bisa menghentikan perundungan. So, aku berharap video ini boleh menjadi pengingat buat para orang tua, buat guru, buat pembuli, dan buat korban bully. Supaya kita sama-sama bangkit untuk menjadi orang-orang yang tidak membuli, untuk menjadi orang-orang yang kembali bangkit, dan menjadi orang-orang yang takut Tuhan dan mengasihi semua orang sesuai dengan porsinya. So, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa, please subscribe,
like and comment. Untuk teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama dan bagaimana kalian bisa bangkit, bisa please share di komen. Supaya orang-orang yang membaca komen Anda, membaca komen kalian semua juga bisa dibangun jiwanya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat-sehat dan sukacita. Kalaupun ada yang sedang tidak sehat, semoga tetap sukacita. Semoga tetap gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab yang membantu proses pemulihan dari obat-obat yang dikonsumsi barangkali. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih banyak. God bless you all.